suku Maluku Tengah, hukum adat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, ritual buka Sasi Lompa menjadi ajang yang senantiasa dinanti setiap tahunnya. Datang di saat yang tepat sekali karena sekarang adalah pembukaan Sasi Lompa untuk mengambil ikan lompa yang cuma boleh diambil 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebuah pesta rakyat yang sangat meriah. Orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan semua tumpah ruah di sepanjang sungai. Ya bang, yoi. Bunyi suara tifa menjadi tanda acara buka Sasi Lompa telah dimulai. Oh, baik. Jadi di Sasi ini ada peraturan, ngambil ikannya cuma boleh pakai jaring. Makanya ini masyarakat semuanya lomba-lomba bawa jaring terbesar. Jadi harapannya ikan yang didapetin lebih banyak. Sungai Learisa Kayeli menjadi tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Pulau Haruku. Karena sungai ini telah membawa banyak manfaat bagi mereka. Di sungai inilah acara Sasi Lompa diadakan setiap tahunnya. Jalannya cuma 1 meter, tapi dapet ya banyak. Namanya juga udah 1 tahun gak diambil. Karena saya nggak bawa jaring, jadi saya nebeng aja sama jaring yang masyarakat bawa supaya ikut keseruannya dapet ikan lompanya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter mendekati hulu sungai. Banyak ini serunya kalau buka Sasi, jadi kita nggak akan khawatir nggak kebagian ikan karena ikannya nggak habis-habis. Ini semuanya bawanya lumpur jadi licin. Sasi Lompa sudah menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Pulau Haruku. Karena sasi terhadap jenis ikan ini tidak bisa kita temui di tempat lain. Jadi ada pembagian tugas kalau Rani lihat bapak-bapaknya sama anak-anaknya yang cari. Nah, mama-mama, tugasnya mengumpulkan ya Ma? Mengumpulkan di karung-karung ini saya nggak tahu dari tadi udah lihat berapa karung dan setiap karung yang saya lihat pasti isinya penuh. Ayo! Dia di dasar-dasar berusaha masuk ke celana baju kemana-mana, tapi dapat. Ikan lompa baru boleh dipanen setelah 5-7 bulan dari saat pertama muncul di sungai. Ikan kecil sejenis sarden ini panjang maksimalnya hanya sampai 16 cm saja. Biasanya satu kelompok itu ada sekitar 6-10 orang. Jadi semakin banyak orangnya, semakin besar jaringnya. Ikannya banyak nih, satu perahu dapetin. Ikan lompa bukanlah endemik Maluku. Penyebarannya tersebar luas di lautan Maluku. Hanya saja setiap kali mendekati waktu untuk bertelur, lompa yang hidupnya berkelompok memilih sungai Learisa Kayeli sebagai tempat berkembang biak. Jadi ada yang mengarungi sungai sambil menunggu ikannya masuk, tapi ada juga yang kayak gini diam sambil menunggu ikannya masuk sendiri. Paling sekitar 3-5 menit baru kita Larangan atau sasi adat di Pulau Haruku sudah berlangsung sejak abad ke-15. Kepedulian terhadap lingkungan agar populasi ikan lompa tetap terjaga yang mendorong lahirnya hukum adat sasi. Sebuah kearifan lokal masyarakat untuk mengelola kekayaan alam.
Ini tadi ikan lompa yang sudah kita dapat yang banyak banget. Kita ambil sedikit. Ini sebenarnya bisa diolah jadi dua ya Oma. Bisa diawetin sampai bertahun-tahun digaremin, atau kalau mau dimakan langsung bisa diolah jadi apa namanya? Kohu-kohu. Jadi sekarang Rani mau diajarin sama Oma cara buat kohu-kohu paling enak satu haruku. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat kohu-kohu, bahan yang dibutuhkan adalah buah atong, bawang merah, cabai, daun bawang, kelapa parut, dan yang utama ikan lompa. Buah atong bisa digunakan sebagai pengawet makanan karena bisa membunuh 7 bakteri penyebab kebusukan pada ikan. Rahasia menghilangkan amis dari ikan lompanya. Kita pakai lemon Cina ya Mama? Ya. Lemon Cina itu yang asam banget itu ya Oma? Ya. Asam banget bikin merinding. Tapi kalau nggak ada ini nggak lengkap. Selanjutnya campurkan bahan-bahannya sampai merata. Ini mas sashimi yang pernah saya makan, kalah rasanya. Ini bumbunya kaya banget, udah nggak ada rasa pahitnya. Ada cuma gurih, segar rasa ikannya, ditambah sama singkong. Sempurna. Sudah, ini sempurna hari saya. Udah ikutan sasi rame-rame sama masyarakat, bisa ambil buah tong juga, masak kohu-kohu yang rasanya enak dan segar, ditemenin ukulele dari Opa Eli. Saya bisa tinggal di sini kayak lama-lama betah, soalnya masyarakatnya ramah-ramah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim panen memang selalu dinanti masyarakat desa Jambulipo. Selain hasil yang melimpah, acara panen juga menjadi ajang pesta permainan tradisional. Salah satunya kabau-kabau atau kerbau-kerbau. Sebelum dimulai, terlebih dahulu kami harus meratakan tanah. Tujuannya, membuat lapangan kecil sebagai tempat untuk bermain kabau-kabau. Ya, pemanasan! Elah, gitu. Motornya boyong! Yang penting rame dulu aja. Ini masing-masing tim punya strateginya masing-masing. Kalau strategi tim saya ya itu aja, doa ikhlas dan tawakal. Selebihnya diserahkan kepada Tuhan. Nah ini jadi sistemnya itu estafet, kita bakal lomba cepet-cepetan. Cie, duo, tigo. Tanah yang gembur dan basah menjadi lokasi yang paling ideal untuk bermain kabau-kabau. Batang padi yang masih banyak berserakan menjadi tantangan tersendiri saat mencoba menarik teman yang jongkok di atas bambu. Bambu yang digunakan pun tidak boleh sembarangan, harus bambu aur. Ruas-ruas di bambu ini saling berdekatan, sehingga kuat dan tidak mudah patah. Suasana ceria memenuhi padang sawah. Masing-masing tim memiliki pendukungnya sendiri-sendiri. Permainan tradisional ini sudah ada sejak zaman dahulu. Awalnya hanya bambu yang ditarik saja. Lama-kelamaan bambu dirangkai agar bisa dinaiki oleh manusia. Ada 3 batang bambu yang dirangkai, masing-masing sepanjang 1,5 meter. Bisa dimainkan oleh orang dewasa maupun anak-anak.
Meskipun saya jatuh paling sering, tapi belum ada yang menang. Masih ada kesempatan. Ayo! Ah! Yeay! Buyung, juara 2. Kita masuk babak final. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, kotor banget. Karena lumpur yang sangat dalam dan tebal, sudah jadi tradisi tersendiri untuk memakai baju berwarna gelap saat bermain kabau-kabau. Tangan saya harus menggenggam kuat-kuat batang bambu agar tidak meleset. Oke, siap. Ini udah final. Sisanya tinggal 2, jadi kompetisinya akan lebih ketat lagi. Dan kita udah punya strategi baru. Jadi supaya ini saya nggak jatuh-jatuh selama di atas, kakinya itu ngangkang sebesar-besarnya, pakem di sebelah sini. Terus badannya tuh agak bungkuk ke depan. Jadi nanti saya nggak gitu berat buat ditarik. Itu strategi saya buat final. Semoga menang ya. Come on, ikuti jejak saya. Jejak petualang. 2, 3. Yap, benar saja. Dengan strategi yang baru, pergerakan tim saya jadi lebih mudah. Sistem estafet masih berlaku. Namun karena tenaga yang sudah terkuras habis di tengah perjalanan, tim saya mulai kelelahan. Dengan adanya permainan kabau-kabau, pekerjaan petani menjadi lebih mudah. Petani tidak perlu lagi susah payah membajak sawah dalam waktu yang lama, karena sudah dibantu masyarakat lewat permainan ini. Wah, benar-benar saling menguntungkan ya. Yang menang tim Bujang. Saya pikir saya yang menang. Ternyata bedanya tipis. Tapi ini emang permainan yang seru banget. Jadi salah satu permainan rakyat yang rutin selalu mereka mainin setiap musim tanam mau ada lagi. Jadi ini kita sambil ngebantuin petani ngegemurin sawah lagi. Penggantinya kebo. Jadi seru banget ya. Masyarakat semuanya ikut berpartisipasi. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Mari berburu toke. Ya, petualangan saya kali ini di Probolinggo akan mencari toke untuk dijadikan santapan lezat. Nah, ini kita udah di perkebunan mangganya warga. Biasanya tokeknya pada hidup di sini, di batang-batang pohon mangga. Toke atau cicak besar punya nama latin gecko. Lazim menjadi hewan buruan di Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Kita ambil tokenya itu pakai alat sederhana. Jadi ini stick pancing. Ada 2 pilihan. Kalau saya ini pakai karet sendal yang dikasih lem. Jadi tokenya itu begitu gigit, dia nggak bisa copot lagi karena nempel. Kalau masnya ditempelin paku di atasnya, itu supaya tokenya jatuh ke tanah. Jadi ada 2 pilihan. Hewan bersisik granular dengan bintil ini sudah cukup lama disukai warga lokal sebagai bahan makanan, tapi jarang dikonsumsi setiap hari. Nih. Nah, kita Pakai tangan. dari jauh itu kita agak nyaru sebenarnya karena toke ini hidupnya di pohon mangga. Jadi lihat tuh warna kulitnya dia nyaru sama kayu. Tapi kalau toke yang tinggalnya di tembok-tembok rumah, biasanya warnanya lebih putih. Jadi dia mengikuti tempat dia tinggal. Dan toke itu biasa hidupnya malam hari. Jadi seharusnya dia nggak gitu agresif kalau siang hari. Kita buktikannya dia agresif atau nggak di siang hari. Batang pohon jati, bambu, dan pohon-pohon buah menjadi habitat asli toke. Di mana ada serangga nyamuk, belalang, hingga jangkrik yang disukai toke, disitulah toke berumah. Namun hewan ini juga suka membuat sarang di pekarangan dalam rumah. Kekuatan toke itu ada di sini. Giginya ada di seluruh rahang dia. Itu dia kenapa kita harus selalu pakai safety, terutama saya, supaya kalau digigit nggak kena langsung sama kulit tuh. Luar biasa loh gigitan dia ini benar-benar kuat.
Gigi toke yang tumbuh di rahang membuat sepanjang mulutnya menjadi tajam. Inilah senjata toke untuk menangkap mangsa sekaligus sebagai pertahanan diri. Keunikan toke ada pada suaranya yang nyaring. Ritme bunyi inilah yang kemudian disematkan pada namanya. Desa Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo terkenal dengan usaha dendeng toke. 80% warganya merupakan pemburu sekaligus pengolah toke. Ini daun paya biar apa? Ini dendeng toke nanti bakal diolah jadi gulai toke. Tapi sebenarnya masyarakat di sini lebih suka buat ini. Dendeng toke. Ini bisa diekspor sampai ke Cina ya, Bu? Sampai ke Cina. Kalau lagi musim panas mereka bisa dapat dan bisa buat sampai 10.000 dendeng. Terakhir nih. Daging toke memiliki aroma khas. Untuk dapat menikmati hewan berkaki selaput ini, dibutuhkan ragam bumbu sebagai penyedap. Daging toke tadi waktu abis dikulitin tuh bau amis. Iya. Bau amis sekali. Jadi tadi kita tambahin jahe, lada, sama bawang putih ya Bu ya? Iya. Nah ini kita goreng dulu sampai setengah matang sebelum dimasukin santan. Sejak dulu, toke sudah akrab sebagai bahan pengobatan tradisional Cina. Sementara di Nusantara, toke populer diolah menjadi dendeng. Selain bumbu masakan, digunakan juga sayur-mayur sebagai campuran. Racikan ini bisa menjadi alternatif untuk mengolah toke dengan cita rasa lezat. Cocok nih bagi penikmat toke pemula seperti saya. Daging toke dipercaya mampu mengobati penyakit kulit juga asma dan dipercaya jitu sebagai pencegah tumor. Kuliner unik seperti olahan toke menambah warna ragam masakan khas Nusantara yang telah saya cicipi. Nah, buat kalian penyuka kuliner ekstrim, patut mencoba olahan toke asli Probolinggo ini. Ini dagingnya unik. Jadi kayak daging kodok dicampur daging ikan sama dia banyak banget tulangnya ya. Tapi enak. Apalagi tadi udah ditambah kuah gulai. Enak, mantep banget rasanya. Hasanah makanan yang tidak biasa, merupakan bagian wajah dari Indonesia. Patut dipertahankan sekaligus dibanggakan.